kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tuhan itu sungguh baik untuk kita. Sampai kita menutup mata, kita harus tetap setia dan menempati janjinya. Sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Saat ini, saya mengajak abang dan kakak untuk mengangkat lagu penyembahan kita untuk Tuhan. Kita katakan, ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir Dia berjanji manusia dari dosa dan menepatinya dan menganugerahkannya anaknya yang tunggal. Sehingga hari ini kita layak bisa bertemu dengan Abang dan kakak, saya mau mengajak lagi
Untuk edisi 9 lagi, mengembangkan kita akan katakan sekali lagi untuk refleksi sampai akhir itu menutupnya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menagih janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kaita. Kepada Kaita, saya persilakan. Kita bersatu dalam doa. Ya Aba, ya Bapa, ini kami anakmu datang ke hadirat-Mu untuk bersekutu bersama di dalam wadah persekutuan Okumene Universitas Dharma Persada. Berkati persekutuan ini, ibadah ini agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan saat ini hamba akan menyampaikan renungan firman-Mu. Pakai hamba sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kecintaan hamba kepada Engkau ya Bapa. Pakai bibir mulut hamba agar firman dan kebenaran firman-Mu boleh tersampaikan dengan benar. Dan setiap yang mendengar pun boleh terberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Selamat siang semuanya. Shalom, Kaita. Puji Shalom, Tuhan. shalom Kak. Ya. Salam Ivan. Ya, Puji Tuhan kita semua setiap perjumpaan semua dalam kondisi sehat, kondisi yang stamina yang cukup baik, dan puji Tuhan persekutuan Okumene Dharma Persada masih bisa mengadakan ibadah persekutuan dimulai dari semester genap ini. Sekarang genap kan? Ya bersyukur adanya wadah PO Unsada yang bisa dikatakan memenuhi kebutuhan rohani kita. Selama masa pandemi ini, kita mahasiswa khususnya yang Kristen masih boleh bertemu di dalam persekutuan tiap hari Jumat, walaupun hanya seminggu sekali kita masih kita bertemu, dan walaupun hanya media Zoom, ya bersyukur dapat saling melihat. Tapi sepertinya saya melihat diri saya sendiri, Kak Rahel, Bang Takeshi, dan Bang Alfas baru muncul. Tolong dong teman-teman yang lain munculkan wajahnya seperti yang dipesankan oleh ketua kita di chat, mengatakan jika tidak ada yang berhalangan, boleh diaktifkan videonya seperti pesan MC kita tadi di awal. Yang pertama apa tadi Kak Rahel? Yang pertama dimohon abang kakak untuk mengaktifkan fitur video, Kak. Nah, itu peraturan dibuat untuk kita taati. Jadi bagian tidak berhalangan, maksudnya berhalangan dalam arti ya tidak lagi berada di tempat yang tidak memungkinkan untuk menyalakan video, ya tolong dinyalakan videonya. Tapi jika memang tidak bisa, ya saya cukup memandang beberapa wajah di tempat ini. Oke, baik Kak Ruth. Ya, sekali lagi saya sapa selamat siang dan shalom teman-teman mahasiswa. Shalom, Kaita. Ya, kali ini saya dipercaya untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema yang sebenarnya cukup ribet
God's way, no exit, God's way, next exit versus my way, no exit. Kalau hanya membaca temanya aja, nggak bakal paham. Tapi begitu saya dikasih ayatnya, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, oh maksudnya ini, baru sedikit menyambung. Kemudian bidang persekutuan memberikan tujuannya apa? Oh, semakin nyambung. Dan saya ya berusaha menyiapkan semaksimal mungkin agar menjadi berkat bagi kita semua, bukan hanya bagi saya sendiri, yang pasti bagi kita semua yang hadir di sini, baik yang mahasiswa maupun teman-teman alumni yang menyempatkan waktunya untuk mengikuti ibadah persekutuan mahasiswa. Baik, kita akan membaca dari kitab Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sudah dapat semua? Jikalau Yesaya berapa, Kak? Yesaya 55, Bang Ivan. Iya. Ayat ke-8 dan 9. Sepertinya Bang Ivan lagi tidak bisa menyalakan kamera ya. Biasanya selalu nyala, Bang. Nah, begitu. Wajah gantengnya kelihatan biar dilihat mahasiswa. Biasa aja, Kak. Biar dilihat oleh mahasiswa. Oke. Aduh. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Saya percayakan Bang Yumiko untuk membacakannya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, terima kasih Bang Yumiko. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Ya, ini adalah bagian firman Tuhan yang senantiasa mendengar saya jikalau bertemu dengan suatu keinginan saya pribadi. Nah, sebelum saya lanjut lebih lagi, tolong di videonya ditayangkan bidang tim multimedia. Halo, tim multimedia? Iya, Kak. Bentar. Ya. Oke, makasih Bang Alfas. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu.
Terima kasih Bang Nafas. Dari tayangan video tadi, mungkin saya bisa mengakhiri khotbah ini. Karena sudah terjawab ya. Seperti katakan di Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan di ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, kita bisa melihat, kalau kita kilas balik, kita lihat dari mulai kitab Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru, kita dimulai dari kisah Nabi Nuh, itu adalah kisah tokoh-tokoh Alkitab yang mengikuti akan kehendak Allah, mengikuti rancangan Allah di dalam kehidupannya, taat. Seperti di kalimat terakhir dari video yang tadi ditayangkan, ketaatan. Asalkan kamu taat. Kuncinya di situ. Asalkan kamu taat. Dari tokoh-tokoh yang ya saya yakin teman-teman semua sering membaca firman Tuhan dan sering menemukan tokoh-tokoh Alkitab yang taat kepada Tuhan. Walaupun kita juga bertemu dengan tokoh-tokoh yang tidak mengikuti apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Ya, mulai dari Adam sudah tidak taat kan, karena dirayu oleh Hawa. Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang dimakan, itu sudah mulai ketidaktaatannya. Padahal Tuhan merancangkan yang terbaik, sudah merancangkan yang terbaik. Tapi karena kepo, karena penasaran, dimakanlah. Dan karena dirayu juga. Dan kita juga bisa melihat dari tokoh Nabi Yunus yang tidak mau pergi ke kota Niniwe. Dan apa akibat ketidaktaatan tersebut? Ya, Adam menjadi susah kan, mencari yang tadinya enak, apa aja tinggal dipetik, dimakan, nggak usah susah payah mencari makanan, dia menjadi harus susah payah. Begitu juga dengan Hawa. Harus bekerja keras. Yes, Bang Ivan. Hawa juga sebagai perempuan yang tadinya mungkin dirancangan Tuhan melahirkan dengan nyaman, ya. Tapi kemudian dirancangan Tuhan dikatakan bahwa akan mengalami kesusahan. Dan begitu pula dengan Yunus, sudah disuruh dengan pergi ke kota Niniwe, bandel, membangkang, masuklah dia, dimakan oleh ikan, nggak tahu ikan apa itu namanya, tidak disebutkan di firman Tuhan, tapi ikan yang besar. Setelah itu, ya akhirnya dia juga ke kota Niniwe. Sampai di Niniwe juga tetap bangkang juga, tidak terima karena orang-orang Niniwe akhirnya bertobat. Ya, kitab Yunus bisa menjadi bisa menjadi contoh bagi kita ketika kita mau memaksakan kehendak kita, mau memaksakan yang dikatakan di tema kita my way itu, memaksakan kehendak kita, maka ya no exit, tidak ada jalan, mau membantah, melawan rancangan yang sudah dirancangkan oleh Allah. Tapi ya seperti itu, kita akan ketemu kegagalan, akan bertemu dengan jalan buntu, nggak ketemu solusi jalan keluarnya. Nah, begitulah ketika kita tidak mengikuti atau tidak taat kepada rancangan yang sudah Tuhan buat
adalah seperti di video yang tayangan tadi, adalah rancangan terbaik. Pada awalnya saya melihat di video ini di status WA teman saya pikir biasa aja video ini, tapi akhirnya saya ikuti. Oh, bagus juga. Pasti kita setiap tahun mempunyai begitu panjang list harapan, kepengen ini, pengen ini. Semoga tahun ini, sepanjang tahun ini, semua harapan yang baik-baik pastinya. Nggak mungkin kita berharap yang tidak baik, kan? Tidak mungkin kita mengharapkan membuat rencana yang jelek untuk kita sendiri. Tapi ketika kita berikan kepada Tuhan, oh itu bukan yang aku rancangkan untukmu, Ita, gitu misalnya. Aku punya rencana yang lain yang lebih baik untuk kamu. Dan begitu pula kepada teman-teman. Ya, misalkan di tahun ini, Rahel punya rencana apa, Rahel? Target Bu di tahun ini? Lulus soalnya nilai IPK-nya tinggi. Tingginya seberapa? 4. 375. Oh, 375. Jangan nanggung-nanggung. 3,9. Ya, amin. Amin. Atau di sini mana Bang Rian? Tadi saya lihat Bang Rian bersama Kak Ledis. Bang Rian? Atau adiknya saja Bang Ridwan? Iya. Oh, iya. enggak. Bang Rian, apa targetmu dalam pelayanan ya, bukan dalam kuliah? Targetmu dalam pelayanan tahun ini apa? Targetnya lulus tepat waktu dan nilai memuaskan. Dalam pelayanan, Bang. Dalam pelayanan. Dalam pelayanan targetnya apa ya? Apa ya? Jadi ketua PO dong, the next leader. Waduh. Waduh. Kok waduh? Umum aja sih, Wah. Jangan jadi korbit mulu. Targetkan the next leader. Jadi ketua. Ini udah bulan April. Waktunya kita regenerasi. Ya, seperti itu teman-teman. Sekarang saya mau tanyakan, di masa pandemi ini kita teman-teman khususnya mahasiswa harus atau malah terpaksa kuliah dari rumah, online, daring. Ada nggak yang merasakan kebosanan? Jika ada, cukup berikan jempolnya. Yang kuliah, Bang Agung. Oh, Kak Ledis dan Bang Rian. Hanya Kak Ledis kah yang merasa bosan? Bang Takeshi? Bang Rahel? Kak Rahel, maaf. Yang lain? Oh, yang lain ternyata menikmati ya. Dengan kondisi harus kuliah online. Ya, puji Tuhan kalau begitu. Tadi pagi saya bahas dengan suami saya, Bapak Agung yang ada di sana. Melihat, memperhatikan anak kami, Samantha yang menjalani sudah 1 tahun ini, ya seperti abang kakak juga, sudah 1 tahun ini menjalani sekolahnya melalui media Google Meet. Dan itu ya di masa-masa awal bosan Bunda. Kapan ke sekolah lagi? Mau ketemu teman. Awal-awalnya dia merasa bosan, tapi ya akhirnya dinikmati. Karena ya puji Tuhan pihak sekolah tidak mau menghilangkan atau mengurangi jam pelajaran yang biasa diberikan di sekolah secara tatap muka. Tetap seperti biasa, pelajaran 3 mata pelajaran ya tetap seperti biasa 3 mata pelajaran. Jadi dia bersekolah ya seperti biasa 4 jam. Dan
tetap ada waktu istirahatnya juga. Bersyukur ya, awal-awalnya kami sebagai orang tua, ya khususnya yang di kelas Kak Samantha ya, pastinya saya ngobrolnya hanya Kak Samantha, pada mengeluh, pada nongkrongin anaknya lagi Google Meet, di sampingnya duduk di sampingnya ngeliatin gurunya ngomongin apa, tapi akhirnya puji Tuhan ya masing-masing anak bebas, terbiasa akhirnya, dan guru-guru pun jadi belajar teknologi. Yang tadinya gaptek, nggak ngerti ngaktifin Google Meet ataupun Zoom, jadi memahami. Ya itu bagian dari rancangan Tuhan. Jika kita hidup di dalam Tuhan, kita bisa melihat rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah ketika kita hidup di dalam Tuhan. Mempunyai keintiman bersama Tuhan. Jika kita tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, pasti kita akan mengeluh dan mengeluh. Menggerutu dan menggerutu. Protes saja. Ya, saya bukannya mau buka aib kakak saya, dan dia mempunyai anak sama, kayak Samantha, SD juga. Dia selalu menggerutu, mengeluh, protes dengan kondisi ini, kondisi sekolahnya. Saya sarankan ke kakak saya, bilang, ngomong, jangan diam saja, berbicara ke pihak sekolah. Ya seperti besok, ya puji Tuhan, ya nggak tahu ya ini karena kata-kata saya atau memang hikmat yang Tuhan berikan kepada pihak sekolah, saya berkata, saya WA ke pihak sekolah, ke kepala sekolahnya langsung, Pak, masa sekolah Kristen nggak ada kegiatan paskanya nih Pak? Masa kita sebagai penuai tidak menuai Pak? Adain dong Paskah, nggak usah heboh-heboh banget, sederhana aja. Saya request itu dari 3 minggu yang lalu sebelum Paskah ini datang ya. Paskah kita kan tanggal 4 April lalu. Saya tunggu, tidak ada gerakan. Tadi baru saja, setengah jam yang lalu, guru kelas mengabarkan bahwa besok ada ibadah Paskah SD dan SMP. Puji Tuhan sekali. Puji Tuhan. Saya nggak tahu itu berkat saya ngomong atau gimana, atau mungkin banyak mama papa yang lain juga yang protes. Tapi bagaimanapun, ya puji Tuhan. Jika memang itu adalah rancangan, bagian dari rancangan Bapa, ya pasti menjadi indah bagi kita di dalam kehidupan ini. Kita pun bisa melihat bagaimana Yesus yang 100% manusia dan 100% Allah juga berserah taat kepada kehendak Bapaknya. Kita bisa lihat di Matius 26, kita buka Matius 26. Ayatnya ke-17 sampai 25. Nah, karena Bang Alfas tim multimedia, Bang Alfas mungkin bisa tolong bacakan Bang Alfas. Matius 26 ayat 17 sampai 25. Matius 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak berbagi, datanglah murid-murid Yesus atau padanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota dan katakan kepadanya, waktuku hampir tiba di dalam rumah, mula aku merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Sampai 25 Pak.
ke-25. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan kedua belas murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis dengan dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya, Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Ya, terima kasih Bang Alfas. Nah, di sini kita bisa melihat Yesus yang 100% manusia dan 100% juga Allah. Ia taat kepada kehendak Bapaknya dan berserah kepada Bapaknya. Kita lihat di ayat 24, di situ sebagai apa yang dirancangkan oleh Bapa, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi Yesus pun bahkan taat kepada kehendak Bapa. Karena memang sudah tertuliskan demikian. Nah, kita lihat lagi di ayat masih di Matius 36, ayatnya yang ke-39. Di sini kita dapat melihat bagaimana ketaatan Yesus. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bahkan Yesus, ia berkata kepada Bapaknya, "Biarlah cawan ini lalu daripadaku." Cawan itu apa? Memang suatu tempat. Maksud Yesus adalah mengacu kepada yang ayat 24 tadi, bahwa seorang anak manusia akan pergi seperti yang ada tertulis, dan itu ada juga ada tertulis di kitab Yesaya. Ya, dia harus mati, bangkit, dan kemudian naik ke surga. Itu yang dirancangkan Bapa dalam kehidupan Yesus. Firman yang hadir ke dunia dalam bentuk firman yang hidup, yaitu Yesus. Dan setelah itu, sebagai manusia 100%, ia merasakan sakit, ia merasakan kesedihan, ia merasakan juga kekesalan, kekecewaan juga. Ya sama seperti yang kita rasakan, hanya satu yang tidak sama dengan kita. Ia tidak berdosa. Yesus tidak berdosa. Hanya satu perbedaannya dengan kita manusia. Karena ia hadir untuk membebaskan kita dari dosa. Kenapa saya angkat ini? Ya karena sekarang adalah masa-masa Paskah. Masa-masa setelah kebangkitan Yesus di kayu salib dari kuburnya. Yesus bangkit dari kuburnya. Dan
saya harap sih teman-teman yang khususnya mahasiswa, jangan bosan. Ya tidak dilarang bosan, tapi cepatlah keluar dari zona kebosanan kuliah secara daring. Kuliah di rumah. Berarti kuota. Mau beli kuota dari mana? Beli pulsa dari mana untuk beli kuotanya? Mahal gitu. Tapi Tuhan pasti merancangkan terbaik untukmu. Tuhan pasti akan berikan entah dari orang lain, entah dari teman, entah kalian coba berkhidmat sama-sama seperti Bang Stefanus waktu rapat pasca. Mereka kumpul berapa orang di satu kafe untuk manfaatin wifi-nya. Hanya keluar mungkin 50.000 ya Bang Stefan. Walaupun melebihi jam waktunya. Tapi teman-teman mungkin bisa demikian waktu di pelajaran, di jam kuliahnya. Gabung bersama dengan teman-teman yang satu kelas, yang satu mata kuliah, bersama-sama. Saling belajar. Di situ kan tapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, seperti Bang Alfas sedang di luar, nah, dia memakai masker. Benar itu. Nah, suami saya juga menutup mulut dan hidungnya karena dia lagi di kantor. Tadi juga saya sempat lihat Bang Rian dan Kak Ledis sedang berada di satu tempat. Sepertinya di kafe manfaatin wifi juga kayaknya. Mereka memakai masker. Ya benar. Jangan langsung putus semangat, jangan langsung putus asa. Tuhan pasti berikan jalan keluar. Seperti saya bilang tadi, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita intim dengan Tuhan, pasti Tuhan memberikan kita hikmat. Karena kita adalah manusia yang berakal dan berakal budi, punya pemikiran. Nah, terima kasih Kak Ledis udah muncul videonya. Nah, kita bisa lihat Kak Ledis memakai maskernya dan di sebelahnya ada Bang Rian. Ya, seperti itu. Jadi jangan bosan ah. Ya, buktinya Kak Ledis sama Bang Rian bisa bertemu. Entah di mana tuh, saya nggak tahu. Padahal mereka beda jurusan. Kenapa tidak? Kita jadi saling memberikan support. Saling memberikan semangat. Kalau ada teman yang berkelebihan, maksudnya saya ada teman yang dari keluarga yang berkecukupan, yang mendapatkan uang saku ya 1 minggu 300.000 gitu kan. 1 minggu. Ya, berbagi sama temannya. Kita berkelompok yuk kuliahnya. Di mana ya ketemunya? Entah dia kalau rumahnya besar ya udah undang aja di rumahnya. Tapi tetap jaga protokol kesehatan ya. Pakai maskernya. Jadi there's next exit. Jadi di situ ada jalan keluar. Jika kita mengikuti akan rancangan Allah, rancangan Bapa. Teman-teman yang akan magang, yang masih belum menemukan tempat magang, yang sudah di semester akhir, masih belum ketemu, ya terus berjuang. Bukan berarti Tuhan nggak peduli sama aku. Tuhan peduli. Begitu. Seperti Kak Tina, perjuangannya dari sekian perjuangan, malah dia dapatnya di Bekasi. Akhirnya kembali nanti ke Bekasi. Tapi online ya, Kak Tina magangnya. Tetap dia nyantol di Bandung. Tapi malah dia dapat tempat magangnya yang di Bekasi. Tanpa dikira-kira, sekolah nyoba sana sini,
tanpa putus asa. Itu yang penting. Untuk teman-teman yang masih baru awal-awal semester 1, 2, 3, ya mungkin baru senang-senangnya kuliah, yang semester 1 mungkin merasa, ya masuk kuliah kok udah online, belum ketemu teman-teman secara tatap muka, ya udahlah. Ya, kampus Unsada mungkin mengalami penurunan jumlah mahasiswa yang mendaftar di kampus. Tapi ya, saya melihat dosen-dosen pun tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya. Yang saya tahu kalian sampai ada jadwal kuliah malam, benar atau tidak nih? Ya itu karena dosen pun menyesuaikan kondisi dia. Di masa pandemi ini yang diharapkan dari kita adalah saling mengerti, tidak bisa saling menyalahkan. Melalui masa pandemi ini kita diajarkan ya gimana melihat rancangan Tuhan, bahwa Tuhan mau mengajarkan kita ya untuk saling menghargai. Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk anaknya. Kita lihat lagi dari Matius 7 sebagai penutup. Matius 7 ayatnya yang ke-11. Siapa ya yang belum, saya pengen dengar suara adiknya Bang Rian, Bang Ridwan, tolong bacain dong. Kalian kita kenalan. Iya, Kak. Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, apalagi Bapa yang di sorga akan memberikan yang baik kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya meminta. Akan memberikan yang baik. Pasti jika kita memilih jalan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Di saat kita membangkang, ya terjadilah seperti Yunus. Tapi apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Tuhan tidak meninggalkan kita. Sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tetap bersama kita, menunggu dengan sabar sampai kita menyadari akan kesalahan kita dan kembali datang kepadanya. Untuk melihat bahwa seperti yang di video tadi, itu walaupun itu hanya ilustrasi, ya menggambarkan Tuhan merancangkan yang baik. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebagai penutup, saya mau kisahkan kisah nyata tentang saya. Awalnya saya mungkin sudah banyak yang dengar, sudah banyak yang sering mendengar. Awalnya saya tidak berencana kuliah di Unsada, pengennya di Trisakti, karena itu kampus yang bergaya. Tapi orang tua saya tidak mengizinkan, dan akhirnya di Unsada. Dan selama mengikuti
diajak ke persekutuan, saya lahir baru, dan kemudian saya mengikuti persekutuan dengan rajin karena kerinduan saya kepada Tuhan. Saya mengalami pertumbuhan secara rohani melalui PO Unsada. Saya pun akhirnya melihat bahwa Tuhan merancangkan yang indah, merancangan yang baik bagi saya. Jika saya memaksa mungkin kuliah di Trisakti, memasakkan my way, jalan saya, yang mungkin akan menjadi tidak indah. Karena Tuhan sudah merancangkan yang terbaik untuk saya. Saya ketemu yang sekarang jadi suami saya di Unsada juga, dan kami sama-sama melayani. Ya, teman-teman mungkin yang mahasiswa masih baru akan melihat begitu banyaknya alumni Unsada yang menikah dengan sesama alumni Unsada, melalui karena saling mengenal melalui wadah pelayanan di PO Unsada. Dan di pernikahan kami yang memasuki usia pernikahan ke-2 tahun, kami juga kembali diuji. Dengan saya stroke, saya pun kembali bertanya, Tuhan, ini maksud rancanganmu apa sih? Katanya Tuhan merancangkan yang indah. Indahnya apa ini? Dan di tahun keempat saya kena stroke, baru saya ketemu jawabannya. Agar kamu menjadi contoh, menjadi teladan, dan menjadi kekuatan bagi yang lain, baik yang bahkan mengalami stroke, baik temannya, keluarganya, orang tuanya, atau menjadi sumber kekuatan juga bagi teman-teman sepelayananmu. Pada saat ketemu jawaban itu, saya bukan langsung menerima. Saya berpikir secara manusiawi, nggak enak banget caranya Tuhan. Dan saya berpuasa untuk itu selama seminggu, dan akhirnya dapat menerima. Jika ini memang adalah kehendak-Mu, jadilah. Seperti Yesus berkata, kehendak-Mu lah Bapa yang jadi, bukan kehendak-Ku. Maka saya jalani masa pasca stroke ini dengan bahagia, dengan sukacita, dengan rendah hati, dan bersyukur. Bersyukur sekali masih Tuhan percayakan pelayanan ini kepada saya. Waktu saya masih terombang-ambing, bolak-balik saya berusaha lari dari pelayanan, tapi Tuhan terus tangkap. Mau lari, kabur, terus tangkap lagi. Tuhan, saya udah capek di PO, bosan. Ditangkap lagi. Ya, saya bersyukur bertemu dengan banyak orang melalui pelayanan PO ini. Jadi, ketika kita memilih jalan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, segala yang kita lihat pahit dan tidak mengenakan akan menjadi indah di dalam Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami. Engkau memakai kami sebagai alat-Mu sesuai dengan kehendak-Mu.
Terima kasih kami boleh terus dan terus belajar dan melihat bahwa rancangan-Mu adalah lebih indah daripada rancangan kami sendiri. Jalan-Mu adalah lebih indah daripada jalan kehendak kami sendiri. Ketika kami hidup di dalam Engkau, kasih segala sesuatu menjadi indah. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa, yang lebih tinggi dari langit. Terima kasih Engkau boleh memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Jadikanlah hati kami tanah yang subur sehingga firman yang telah disampaikan akan menjadi tumbuh seperti layaknya. Buah yang menghasilkan buah yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Kak Ita untuk sharing firman-Nya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kegiatan PO selama sepekan. Kepada Bang Takeshi, saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Rahel. Pertama-tama, Shalom Mama Kakak, selamat siang. Halo. Halo, Bang. Sekali lagi ya, Shalom Bang Kakak, selamat siang. Shalom. Bang, selamat siang. Saat ini saya akan menginfokan kegiatan PO selama sepekan ke depan. Untuk itu, Abang dan Kakak jangan lupa ya, catat tanggal kegiatannya. Oke, yang pertama adalah ibadah jam doa. Di ibadah jam doa ini, kita akan bersama-sama menaikkan pokok doa bersama, dan juga kita akan mendoakan satu dengan yang lain. Untuk info lebih lanjut, Abang dan Kakak dapat menghubungi Bang Hengki selaku korbit bidang doa. Dan yang kedua adalah pembinaan umum. Minggu depan, hari Selasa, tanggal 13 April 2021, tepat jam 7 malam, sudah ada pembinaan umum. Abang dan Kakak dapat silakan untuk bergabung dalam pembinaan. Pembinaan umum itu, kita bersama-sama belajar materi firman Tuhan yang sangat memberkati. Kita juga bisa saling sharing, saling diskusi, dan lain-lain. Untuk info lebih lanjut, dapat hubungi Kak Carla sebagai koordinator bidang pembinaan. Dan yang ketiga adalah training MC. Training MC ini dalam kegiatan bidang pemerhati itu termasuk training MC, belajar bersama, dan lainnya. Namun untuk kegiatan pemerhati maupun peralumni akan diinfokan kembali. Untuk info lebih lanjut, Abang dan Kakak dapat hubungi Kaledis sebagai koordinator bidang pemerhati dan para alumni. Dan yang keempat adalah ibadah persekutuan Jumat. Jumat minggu depan, tanggal 16 April 2021, jam 11.45, seperti yang kita lakukan tadi, ibadah persekutuan Jumat, kita bersama-sama bersekutu, beribadah, dan menyembah Tuhan. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi Bang Rian sebagai selaku koordinator bidang persekutuan. Nah, bagi abang dan kakak yang rindu melayani Tuhan, dapat menghubungi kami. Dan untuk penata layarnya, abang kakak dapat lihat nih di slide-nya. Nah, untuk MC-nya itu adalah Kak Rahel. Kak Rahel adalah mahasiswa jurusan sastra Jepang dari Fakultas Sastra angkatan tahun 2019. Dan yang mengurusi slide-slide ini PPT adalah Bang Alfa. Bang Alfa adalah jurusan Sistem Informasi dari Fakultas Teknik angkatan tahun 2020. Dan aku sendiri, Takeshi Paulus, jurusan Teknik Industri dari Fakultas Teknik angkatan tahun 2019. Nah, abang dan kakak
ketika sudah masuk ke sesi persembahan, saya mau mengajak abang dan kakak untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari, abang dan kakak, kita memberikan sedikit dari berkat Tuhan yang diberikan bagi kita. Abang dan kakak boleh mencatat nomor rekening maupun scan kode OVO untuk persembahan hari ini. Nah, untuk nomor rekening dan scan kode OVO dapat dilihat pada slide berikut. Abang dan kakak sudah dicatat nomor rekening dan scan kode OVO-nya? Kalau sudah, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu dan juga penyertaan-Mu. Sampai saat ini Engkau telah memberkati kami, membimbing kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami juga berterima kasih kepada-Mu karena membimbing kami dalam perkuliahan tadi pagi ya Tuhan. Semoga Engkau terus memberikan hikmat dan juga kepintaran kepada kami untuk perkuliahan selanjutnya. Dan juga ya Tuhan, kami juga turut mendoakan bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia ya Tuhan, terutama untuk pimpinan, presiden, beserta jajarannya ya Tuhan. Kau sertailah mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat negara ya Tuhan. Supaya dari mereka menjadi saluran berkat ya Tuhan, dapat memimpin negara ini menjadi lebih baik ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, untuk kampus kami dan juga jajarannya, berikanlah mereka bimbingan dan juga arahnya Tuhan, supaya kami dapat terarah ya Tuhan, supaya kami dapat dibimbing ya Tuhan oleh mereka Tuhan. Dan juga ya Tuhan, untuk PU Unsada ya Tuhan, kami juga turut berdoa ya Tuhan untuk PU Unsada, supaya menjadi tempat saluran berkat ya Tuhan, bagi semua orang. Dan juga ya Tuhan, untuk mahasiswa-mahasiswi Unsada, termasuk kami ya Tuhan, tolong kiranya Tuhan berikanlah kami bimbingan dan juga arahnya Tuhan, dan juga hikmat dan kepintaran Tuhan, supaya kami dapat melakukan aktivitas perkuliahan kami selanjutnya. Ya Tuhan, hanya doa kami Tuhan, doa kami yang kurang sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk Kak Rahel, waktu dan tempat saya persilakan kembali. Terima kasih kepada Abang Takeshi, kiranya Tuhan Yesus memberkati segala aspek kehidupan Abang. Tidak terasa, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Abang Kakak, saya mau mengajak kembali lagu satu pujian kita, yaitu Yesus Jawaban Hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus
jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Doa penutup akan dibawakan oleh Kak Ita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan kami bersekutu beribadah. Terima kasih kami boleh kembali belajar bahwa Engkau merancangkan yang indah di dalam kehidupan kami manusia, kami anak-anak-Mu. Ketika kami mau terus hidup dengan dekat dengan Engkau, ketika kami mau terus bersekutu dengan Engkau, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami sudah menyelesaikan ibadah persekutuan ini. Kami akan berjumpa lagi di Jumat yang akan datang. Tuhan berkatilah setiap anak-anak-Mu yang boleh mengikuti ibadah persekutuan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Silakan dibuka mic-nya. Bapa di dalam
karena ku berterima kasih. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak semuanya. Terima Kak kasih. Ita. Thank you, Natalia. Thank you buat Kak Ita. Terima kasih buat Terima kasih teman-teman juga yang Kak sangat Rahel, memberkati. Bang Ivan, Semuanya Kakak. Bang Alfa.